Shalom, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita akan kembali ke bulan Desember di tahun 2021. Di mana di tahun 2021 ini tidak hanya sekedar Natal yang kita rayakan, tapi juga kembali Maranatha mengadakan event Maranatha Gospel Music Festival. MGM ini sudah diadakan di tahun lalu, di tahun 2021, dan kembali lagi di tahun 2021 di volume kedua dengan lebih banyak peserta dan lebih besar lagi untuk menyambut kelahiran Sang Raja. Nah, Bapak Ibu semuanya, saya berada di sini untuk menghimbau Bapak Ibu semuanya bahwa event-event yang kita adakan, termasuk Natal bersama di tahun ini, itu memerlukan biaya, memerlukan dana. Nah, oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu jemaat semuanya untuk dapat turut berpartisipasi dalam memberikan dana berupa persembahan. Di mana persembahan ini kami akan adakan di setiap minggu Bapak Ibu menonton ibadah yang dapat Bapak Ibu berikan melalui scan QR Code berikut ataupun melalui nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu. Saya menghimbau Bapak Ibu agar dapat memberi sumbangan, tidak berapapun nilainya terserah, yang penting dapat turut serta untuk membangun, untuk menopang pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih, Shalom. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di rumah, shalom. Kasih setia Tuhan selalu baru bagimu dan bagiku Bapak Ibu. Semua jemaat Tuhan kita bersyukur hari ini ada kita lagi. Semua hanya karena kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan begitu besar bagi hidup kita. Dan kalau kita boleh ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus baik bagimu dan bagiku. Untuk itu mari sama-sama sebelum kita mau melakukan segala kegiatan kita mau tetap bersyukur. Kita akan masuk hari ini dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Yesus baik bagi kita. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kami bersyukur Bapa yang baik. Tiada pernah berkesudahan. Kasih setia Tuhan selalu baru bagi semua kita. Ada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku.
Shalom semua. Banyak yang bertanya, bolehkah orang Kristen berutang? Sebelumnya, mungkin ada dari kita yang sering mendengar penawaran yang sedang marak akhir-akhir ini di berbagai situs pinjaman online. Dan kira-kira bunyinya seperti ini nih. Dengan pinjaman online, semua kebutuhan mendesak Anda dapat dengan mudah dan cepat teratasi. Pengajuan mudah, persyaratan gampang, dan yang paling penting pencairan yang cepat. Karena mudah dan cepat, akhirnya banyak orang jadi tertarik untuk meminjam uang. Padahal, tidak jarang kita mendengar masalah dan isu negatif karena pinjaman online tersebut. Namun sebetulnya, apa kata Alkitab tentang konsep berutang ini? Roma 13 ayat 8 dipahami oleh sebagian orang Kristen untuk tidak boleh berutang sama sekali. Namun, Alkitab penuntun hidup berkelimpahan menjelaskan bagus sekali bahwa orang percaya boleh meminjam untuk keperluan yang serius. Tapi, jangan berutang untuk hal-hal yang tidak perlu, apalagi menunjukkan sikap tidak mau melunasi utang. Karena artinya, kita tidak menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Justru, orang yang mengasihi sesama akan mengembalikan uang yang dipinjamnya itu. Dalam Mazmur 37 ayat 21 dikatakan, orang fasik meminjam tanpa ada niat untuk membayar balik. Sedangkan orang benar digambarkan sebagai orang yang pemurah dalam memberi pinjaman. Tapi bukan artinya kalau meminjam ke sesama orang seiman tidak perlu dikembalikan ya. Justru orang yang hidupnya dituntun Roh Kudus pasti akan mengembalikan semua yang dia pinjam. Kisah Para Rasul 20 ayat 35 juga menjelaskan, justru gaya hidup orang percaya perlu jadi berkat kepada sesama dan lebih suka memberi daripada menerima. Selain itu, ketika kita meminjam, kita harus betul-betul mengusahakan untuk bisa mengembalikan semua utang kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 13 ayat 7. Sehingga kita sungguh menghidupi gaya hidup yang berintegritas seperti yang Tuhan inginkan. Jadi, setelah kita memahami ayat-ayat di atas, apakah kita boleh berutang? Jawabannya adalah yang pertama, boleh, asal berkomitmen dan harus bisa melunasinya. FPSB Indonesia merekomendasikan pembayaran utang tiap bulannya maksimum 35% dari pemasukan per bulan. Tapi lebih baik sih di bawah 35% ya saudara. Kedua, boleh berutang asal digunakan untuk hal-hal yang memiliki nilai aset yang cenderung meningkat. Seperti KPR, kredit usaha, biaya pendidikan, dan lainnya yang bersifat mendesak, bukan yang sifatnya konsumtif. Kemudian, boleh berutang asal melalui institusi yang dilegalkan oleh negara, meskipun diminta jaminan atau syarat-syarat yang cukup berat jika dibanding dengan yang ilegal. Dan yang terakhir, jangan berutang itu menjadi gaya hidup kita yang terus-menerus gali lubang tutup lubang. Kita harus percaya bahwa Allah kita mampu untuk mencukupkan kebutuhan kita seperti dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur Bapa yang baik. Bapa yang selalu ada bersama dengan kami. Ini umat-Mu, ini kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih, kami berpisah dan hari ini kami lagi bertemu. Bersekutu bersama meskipun kami ada masing-masing di rumah kami. Kami berterima kasih Tuhan, hadirat-Mu selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan. Kerinduan kami selalu dan selalu menikmati kasih anugerah-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Hari ini kami ada bukan yang lain, hanya untuk memuji, menyembah. Bapa, jamah setiap kami, jamah setiap umat-Mu, khususnya Bapak Ibu, semua saudara-saudara kami yang ada di rumah menikmati ibadah ini bersama. Tuhan jamah, dan kami siap untuk masuk dalam hadirat-Mu, menikmati kasih. Makasih Bapa yang baik. Haleluya.
wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Mari bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Oh, hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Biarlah kekudusan-Mu, mari penuhi setiap kami, penuhiku. Rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi jemaat Tuhan bersama, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa
Kamakaya naralamanya. Kami rasa menikmati kehadiran-Mu. Itulah saat yang paling indah. Waktu kami ada menikmati kasih-Mu. Makasih Bapa yang baik. Terus bawa kami. Terus Roh Kudus bawa kami. Menikmati. Ditenggelamkan lebih lagi. Haleluya. Amin. Saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku. Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Kami merindukan Engkau lebih dari segalanya, Bapa. Haleluya. Kami mau berkata, saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Sekali lagi, saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu, Tuhan. Mengalir memenuhiku,
Kami bersyukur Bapa yang baik. Yesus lebih dari segalanya dalam hidup kami. Tiada yang lain, hanya Yesus. Dan tiba saatnya Bapa, kami siap mendengarkan apa yang Bapa mau ngomong bagi kami. Dengan sukacita kami menyambut kebenaran. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua kita yang siap menerimanya, sama-sama kita mau berkata, amin. Tuhan Yesus berkati. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan di minggu keempat pada bulan November tahun 2021 ini. Kita terus mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Kalau sampai hari ini kita boleh berdiri teguh di hadapan Tuhan semuanya karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Dan biarlah untuk itu kita merendahkan diri kita minta pengurapan yang baru dari Roh Kudus. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Di minggu keempat pada bulan November tahun 2021 ini, kami mengucap syukur kalau sampai hari ini Tuhan masih percayakan kepada kami dalam pelayanan, dalam pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang mengurapi kami semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, baik kami yang ada di studio maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Roh Kudus berikan roh hikmat pewahyuan sehingga seluruh kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang matang bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu benar-benar menjadi remah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 42. Demikian firman Tuhan, lihat itu hambaku, Yesaya 42 ayat 1, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Garis bawahi, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, ayat 2, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Ayat 3, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai mother of law. Apa itu mother of law? Ibu dari hukum. Hukum yang mana? Nah, kita akan melihat ini tadi dalam konteks perjanjian barunya. Kalau saudara bisa lihat dalam konteks perjanjian lamanya, perjanjian barunya ada di Matius 12 ayat 18. Ya, kita akan melihat ini benang merahnya dikatakan lagi hal yang sama. Matius 12 ayat 18, lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Ayat 20, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Sampai ia, huruf besar, Tuhan menjadikan hukum itu menang. Jadi hukum ini sekarang sementara belum menang ya. Harusnya hukum menjadi panglima tertinggi bagi bangsa kita, bahkan bagi bangsa-bangsa. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Nah, pagi hari ini kita akan melihat seperti di dalam Matius 5 ayat 17. Apa sih yang disebut mother of law? Berarti kalau ada mother, ada fathernya dong. Mother of law itu apa sih? Yesus dan hukum Taurat. Nah, hukum Taurat ini yang dimaksud dengan mother of law. Ya, kita akan baca ini. Ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.
Jadi 10 perintah Tuhan bukan ditiadakan tapi digenapin. Dengan apa? Dengan hukum kasih. Mother of law-nya adalah the 10 commandment, 10 perintah Tuhan. Father of law-nya adalah hukum kasih, agape. Ya, kasih Kristus. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya ini terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Ya, mungkin jadi tukang sapu ya di kerajaan sorga nanti. Tapi kan nggak perlu tukang sapu di kerajaan sorga, tapi tempatnya paling rendah. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Perhatikan ayat 20. Matius 5, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Wow, berat banget. Ya. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Nah, sampai di sini. Membunuh hukumnya keberapa? Ingat, hukum pertama, kedua, ketiga, keempat itu bicara tentang hukum yang bersifat vertikal. Hukum yang pertama, dalam the 10 commandment, jangan ada Tuhan lain. Nah, penggenapan dalam konteks perjanjian baru dengan hukum kasih Bapa, kasih agape, ya, atau yang disebut father of law-nya. Tadi kalau itu mother of law-nya, ibu dari hukum yang disebut the 10 commandment. Dari seluruh hukum 10 perintah inilah yang dijabarkan. Jadi kitab undang-undang pidana lah segala macam. Itu penjabarannya secara terinci diambil dari sebetulnya dari the 10 commandment. Ya. Nah, the 10 commandment digenapi dengan hukum kasih Kristus. Ya, father of law. Kalau mother in law kan, father in law tuh bapak mertua, ibu mertua. Kalau ini mother of law and father of law. Jadi ada ibu dari hukum, bahkan ada bapak dari hukum, yaitu kasih agape itu. Kalau ibu dari hukum itu 10 perintah Tuhan. 10, 1, 2, 3, 4 itu vertikalnya. Jangan ada Tuhan lain. Artinya apa? Bapak, ibu, saya, kita mengasihi anak kita, mengasihi istri kita, mengasihi suami kita, lebih daripada mengasihi Tuhan, kita sudah memberhalakan. Ya, dengan penggunaan hukum kasihnya. Kemudian, ya, hanya ada satu, Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung dan yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Ini saya mau lebih secara detail hari ini kita bicara tentang mother of law-nya, the 10 commandment-nya. Berarti kalau kita menjadikan ini, ya misalnya ini apa? Gadget kan dibuat sama manusia, patung lah ini buatan tangan manusia. Tapi kita kayaknya tiap kali kalau ada yang baru, gadget yang baru yang harganya jutaan, puluhan juta, kita mesti beli. Ya, untuk apa? Keperluan atau keinginan itu beda. Ya. Kemudian macam-macam lah, mobil lah, segala pesawat atau apapun yang bentuknya dibuat oleh manusia. Itu menjadi patung yang menyerupai apapun dan jangan sujud menyembah kepadanya. Ya. Hati-hati dengan berhala-berhala buatan tangan manusia. Materialisme, materialistis. Ya, termasuk dengan uang. Akar dari segala kejahatan adalah cintakan uang. Kemudian yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Kata Tuhan, demi Tuhan, hati-hati. Ya, kalau ia katakan, ya. Tidak katakan, tidak. Lebih dari itu dari si jahat. Jujur aja. Ya, jangan nyebut nama Tuhan. Nah, ini harus hati-hati untuk menyebut nama Tuhan. Kita kalau dapat sesuatu, uji aja segala sesuatu. Mari kita tanya sama Tuhan, apakah ini benar dari Tuhan? Itu yang ketiga. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. 6 hari kamu bekerja, hari ke-7 kamu harus istirahat. Sabat ada 3 bagian, lalu, sekarang, dan yang akan datang. Sabat yang lalu bicara hari Sabat itu hari Sabtu.
Dulu saya masih ingat waktu masih kecil, saya masih sekolah hari Sabtu. Mungkin kalau sebagian dari anak-anak kita sekarang udah nggak sekolah. Itu penggenapan dari hukum Sabat. Ya, Tuhan mau kembali Sabat. Saturday itu secara pas, secara masa lalu. Kemudian Sabat yang sekarang ini, saudara dan saya punya Sabat, yaitu Selah, saat teduh tiap-tiap hari sama Tuhan. Ya, kita merenungkan firman Tuhan, kita mengingat kebaikan Tuhan, ya, kita berdoa, itu Sabat. Kita memuji menyembah Tuhan tiap hari. Ada hubungan yang intim. Menyiapkan waktu yang kita berikan, karena Tuhan berikan semua waktu kita pada kita. Lalu yang mengenai Sabat yang akan datang, itu bicara tentang 1000 tahun di bumi seperti dalam surga. Ke depan ini akan masuk kerajaan 1000 tahun. Saya berdoa Bapak Ibu, saudara kita sekalian, semua anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh masuk pada Sabat yang akan datang. Ya, ada satu hari Sabat lagi, kitab Ibrani katakan. Kita yang sungguh-sungguh kita akan masuk. Yang percaya, yang sungguh-sungguh melakukan, maka kita akan masuk. Ini penggenapan secara vertikalnya. Kemudian di sini udah disebut secara horizontalnya. Ya, dikatakan apa? Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir? Nah, ini banyak yang kafir lu, kafir lu. Harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita membenci itu udah membunuh. Sebelum matahari terbenam, kita harus sudah beres dulu. Nggak ada lagi ganjelan sama siapapun. Berikan pengampunan. Tidak boleh sifatnya menghakimi. Kafir lu, kafir lu. Ya, ini sedang digenapin saudara. Lihat nih hari-hari terakhir. Gampang sekali kan orang nyebut kafir, kafir. Apakah diri kita udah benar? Jangan-jangan kita yang kafir. Ya, kafir itu kan orang yang gak percaya sama Tuhan. Ya, yang gak sungguh-sungguh hidup dengan iman dan perbuatan yang baik terhadap sesamanya. Jadi kalau dulu ya ditembak, ditusuk, itu bunuh secara fisik. Tapi kalau sekarang kita benci aja dengan hukum kasihnya, kita sudah membunuh. Nah ini lagi dipulihkan, hukum akan ditegakkan. Ya, perhatikan di sini, sebab itu ayat 23, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah ayat 24, persembahanmu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk persembahkan persembahanmu itu. Jadi jangan nyanyi, jangan nyembah Tuhan, jangan doa deh. Kalau saudara masih ada ganjelan, berhenti dulu, beresin dulu. Apalagi mau masuk perjamuan kudus, itu jadi kutuk. Beresin dulu. Ya, menyangkut hati. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Suruh berdamai dengan lawan kita. Beberapa waktu lalu saya pernah saksikan ada satu hamba Tuhan, sesama anak Tuhan, bahkan hamba Tuhan ini masuk penjara. 2 orang hamba Tuhan dilaporin sama anak-anak Tuhan yang juga notabene temennya juga. Kenapa? Saya udah bilang damai dulu. Pak, kasih alamat dia, nomor teleponnya. Saya yang akan bicara, saya akan coba untuk memfasilitasi. Tapi karena merasa dia kuat, saya punya kenalan polisi, punya apa, udah akhirnya tetap aja masuk. Ya, ribut, berdamai Tuhan bilang. Ya, siapa yang membawa damai dia disebut anak-anak Tuhan. Nah, kemudian kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata padamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkan, yang sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Lebih berat lagi. Kalau dulu berzina secara fisik, sekarang berzina secara rohani juga. Secara jiwani. Kita menginginkan melihat perempuan, ya, sudah berzina. Jadi gimana caranya? Saudara harus mengalahkan keinginan mata, keinginan hidup, keinginan dagingnya. Ya, ini tidak mudah. Ini dilatih, perlu pelatihan dan terus bertobat kalau ada kesalahan. Ya, bagaimana caranya? Penguasaan diri, Roh Kudus. Nah, terus nanti Roh Kudus akan memberikan satu hikmat. Caranya bagaimana? Ya, saudara, saya pernah sampaikan ini. Kadang
diprotes juga mungkin sama sebagian jemaat. Kalau matamu menyesat, cungkil. Nah, kalau yang laki-laki kalau berbuat zina, maaf ya, kalau jatuhnya terus dalam perjinan terus, ya sudahlah, minta impoten saja. Waduh, kayaknya vulgar banget. Mati dong Pak Didi. Ya sudah mati. Emang kenapa? Kalau memang itu menjadi kita punya kelemahan terus, ya hati-hati. Salomo tuh orang dekat sama Tuhan. Nanti ini bicara tentang bagaimana hidup yang intim tapi kudus, tapi ada juga keintiman yang palsu. Nanti mungkin pada waktu-waktu berikutnya kita akan kupas. Kita akan minta hikmat dari Roh Kudus. Jadi jangan bawa pikir kita harus laluin. Ini penggenapan dengan kasih yang ditegakkan. Dengan hukum kasih yang lebih disempurnakan lagi. Ya, kita minta sama Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan beri kemampuan. Tapi kalau tidak mau jujur, ya susah. Kemudian dikatakan lagi, ayat 31 telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus membuat surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Berarti tidak boleh bercerai. Nah ini mesti digarisbawahi, tidak boleh bercerai. Lalu bagaimana kok itu bisa bercerai? Nah, ada yang bisa melakukan perceraian. Ya Tuhan nggak mau, Tuhan nggak mengendaki. Mengeraskan hati, jadi akhirnya melakukan juga tetap. Nah di sini dikatakan apa? Siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Jadi yang diceraikan ya nggak bisa nikah. Berarti kan Tuhan tidak mau. Tuhan membenci perceraian itu. Nah ini yang penting sekali. Kamu telah mendengar pula difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tata Tuhan, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya, ini tidak boleh berbohong. Kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Berzina, membunuh, berzina, berdusta, berbohong, itu kan digenapin semua. Ya, tetapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat 45, karena dengan demikian kamu menjadi anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ayat 46, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Tuhan pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, sampai di sini. Haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Dulu saya berpikir nggak mungkin lah seorang itu sempurna. Iyalah, kalau pakai kekuatan, pakai pikiran kita, pasti nggak mungkin sempurna. Nah, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, tidak mengandalkan pikiran kita. Kita mengandalkan Roh Kudus. Roh Kudus dan firman Kristus itulah yang menguduskan kita, yang memampukan kita untuk melakukan penggenapan hukum The Ten Commandment dengan hukum kasih ini. Tidak mudah, ya, tapi itu yang harus kita kerjakan. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. 10 perintah Tuhan dengan hukum kasihnya. Ini menjadi yang disebut Mother of Law and Father of Law-nya. Jadi
Kalau mother of law-nya itu pasti the Ten Commandment. Kalau father of law adalah kasih agape, kasih Bapa, kasih Kristus. Ya, dan kasih Kristus itu yang menyempurnakan walaupun lebih berat. Karena digenapilah hukum Taurat ini dengan hukum kasih. Ya. Jangan engkau mengingini milik sesama, itu hukum yang ke-10. Ya, harta bendanya, istrinya, jangan iri. Iri itu udah dosa. Saudara, kalau ada orang yang berhasil, saudara orang itu lebih pintar, mungkin orang itu lebih diberkati, lebih dipakai sama Tuhan, kita harus mengucap syukur. Berarti saudara lolos itu. Dengan hukum kasihnya. Ya, bisa nggak? Bisa. Karena ada Roh Kudus. Karena ada kasih Kristus. Ya, dan kita dimampukan untuk itu. Satu persatu, step by step. Sampai Tuhan membuat hukum itu menang dan menjadi harapan bagi semua bangsa-bangsa. Saudara, saya tutup dengan kesaksian. Ya, bahwa di Indonesia pun sedang, ya bahkan seluruh dunia, di Indonesia lah, kita ambil negara kita. Hukum ini kan kadang-kadang bisa dibelok-belokin, sepertinya begitu. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Tapi di mata Tuhan, benar adalah benar, salah adalah salah. Sekalipun dia ahli di dalam membelok-belokkan, Tuhan tahu semuanya. Ya, gak bisa dimain-mainkan hukum itu. Oh, karena dia punya jabatan. Saudara, apapun ya, jabatan kita tidak bisa memainkan hukum. Lalu bagaimana kalau ada kesalahan? Satu kata kuncinya, bertobat. Bertobat. Kalau kita sudah coba melakukan, oh masih nih, aduh saya melakukan kesalahan. Mungkin nggak disengaja. Atau bisa jadi kekhilafan atau disengaja juga. Kita minta ampun sama Tuhan. Saya merendahkan diri. Seperti Daud. Ya, banyak dia melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi dia orang yang rendah hati. Ya, amal ada tetap punishment-nya. Bayar harganya untuk kesalahan itu. Ya. Hati-hati di sini saudara. Kalau kita bisa dengan rendah hati belajar, ya, merenungkan, kita terus menggenapi hukum Taurat itu dengan hukum kasihnya Kristus, dengan kekuatan dari Roh Kudus, dengan urapan dari Roh Kudus, maka saudara dan saya akan menang. Ya, akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Nah, di sini kita belajar, mari. Di Indonesia sekarang ini juga tidak mudah, tapi saya percaya Indonesia sedang dipulihkan dari sisi hukumnya. Ya. Wah, pokoknya kalau ada uang bisa menang. Oh enggak, saudara. Bukan uang segala-galanya. Kebenaran itu tidak bisa dibeli dengan uang. Ya, tidak bisa dibeli dengan uang. Wah, dia punya kekuasaan, dia punya pengaruh politik. Gak ada urusan sama Tuhan. Ya, salah is salah, benar is benar. Jadi kita tidak boleh lagi, karena Tuhan sedang menegakkan hukum ini. Bulu yang terkulai tidak akan kupatahkan, sumbu yang berasap tidak akan kupadamkan, sampai aku membuat hukum itu menang. Ya, Tuhan akan membuat hukum itu menjadi menang. Ya, jadi ini menjadi panglima bagi Indonesia hukum itu. Ya, kalau hukum secara dunianya ya the Ten Commandment digenapin. Tapi kalau mau lebih lagi dengan hukum kasih. Kalau hukum kasih itu membuat orang menjadi sadar, menyadari, misalnya gini. Ya, dengan kelakuan seseorang menjadi koruptor. Kenapa di Indonesia kok banyak tetap aja orang melakukan korupsi, bahkan bersama-sama berame-rame. Ya, dihukum 10 tahun, didiskon jadi 5 tahun. Ya, nanti bisa sogok kiri kanan, keluar dari penjara kalau malam-malam. Ya, masih bisa dibeli karena oknum-oknumnya. Ya, yang menegakkan hukum seharusnya memanfaatkan. Ini yang kita harus doakan. Ini yang menjadi pergumulan orang percaya untuk menegakkan kebenaran. Gak usah dibela kebenaran itu karena kita dibela sama kebenaran. Kita menegakkan kebenaran. Ya, ada banyak korupsi-korupsi di mana-mana. Kita mengambil bagian. Ya, kalau perlu kita buat satu gugatan untuk menyadarkan ya, bangsa ini supaya benar-benar
good corporate governance. Jadi pemerintahan yang bersih, adil, dan berwibawa. Itu tugas saudara dan saya. Dan kalau kita melakukan itu, kita disertai dengan Roh Kudus. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Pasti disertai. Karena Tuhan yang memang dia lagi mau menegakkan keadilan. Dia mau menegakkan hukum itu. Jadi nggak bisa main-main lagi. Ya, ini saudara, pesan ini saudara tangkap sama-sama. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada pada saudara dan pada kita. Dengan hikmat, marifat yang dari Kristus. Yang setuju, yang percaya katakan amin. Mari kita satukan hati. Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi, untuk siang hari ini. Kami bersyukur Engkau mengajar kami bagaimana Tuhan akan menegakkan hukum itu. Bulu yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan dipadamkan. Sampai Tuhan membuat hukum itu menang. Hukum menjadi panglima. Hukum 10 perintah Tuhan menjadi mother of law dari seluruh hukum-hukum yang ada di dunia. Tapi Tuhan menggenapi dengan hukum kasih, yaitu Kristus sendiri. Ya, jadi Tuhan, kami percaya kalau kami memiliki kasih Kristus, kami boleh mengambil bagian untuk menegakkan hukum di Indonesia dengan bukan hanya 10 perintah Tuhan, tapi juga hukum kasih Kristus. Memuridkan bangsa ini dengan kasih Kristus. Dengan kuasa hikmat dari Roh Kudus. Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang menyempurnakan kami. Berikan pada anak-anak-Mu, mari angkat kedua tangan kita. Urapan-Mu, Tuhan Yesus, yang memampukan kami. Urapan kasih-Mu Tuhan, Roh Kudus memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Yang menegakkan keadilan, yang menegakkan kebenaran, yang menegakkan hukum itu. Sehingga dunia boleh melihat dan dunia boleh percaya. Ada waktu-waktunya, semua sedang dipulihkan. Dan kami percaya Roh Kudus sedang melakukan semua. Pakai kami semua, urapi kami semua, berkati semua anak-anak-Mu. Pakai Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Kristus, biar kita boleh kembali pada aktivitas kita sepanjang minggu ke depan, pada keluarga kita masing-masing, dan menerima berkat daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyataan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian, mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita dari orang yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati.